Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Dan ini hari yang cerah karena ada Prof. Maman nih yang sudah ditunggu-tunggu Terima dari kasih. bulan lalu. Terima kasih ya Prof. sudah berkenan. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sebagai akademisi kita bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Excellent. Ya. Dengan hati, dengan kesungguhan, dengan komitmen sebagai anak bangsa, apa sih yang kita bisa persembahkan dengan apapun yang kita bisa. Barangkali dengan perjalanan sejarah, pengalaman, pengetahuan, dan drive yang kuat dalam hati, Prof. Maman bisa sharing apa yang perlu kita sama-sama kembangkan ya untuk Indonesia. Silakan, Bro. Baik, terima kasih Ibu Mona. Wah, ini satu topik yang sangat menantang. Ya, bagi saya. Yang pertama, saya bukan berlatar belakang ilmu kependidikan. Tapi saya barangkali pendidik by default. Ya. Jadi mencoba memahami apa itu pendidikan ya. Dari mulai alhamdulillah saya mulai dilantik sebagai asisten itu tahun 1969 ya. Gitu. Jadi tahun kedua di ITB di jurusan matematika ITB saya sudah dilantik sebagai asisten. Begitu. Asisten membantu dosen di kelas begitu. Dan juga sebagai grader. Ya, sudah diajari itu. Sampai sekarang. Nah, yang terutama menjadi bekal bagi saya dalam melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi itu adalah apa yang ditularkan oleh pembimbing saya di Prancis. Nah, ini beliau menularkan kepada saya bahwa pada dasarnya ujung-ujungnya mengajar matematik itu harus membuat mahasiswa bisa membuat matematik gitu. Wah, ini ya, dan itu saya coba amalkan begitu ya. Nah, namun dengan demikian saya melihat satu hal yang mengkristal dalam diri saya begitu ya. Dari pengalaman dari 6 tahun 69 sampai sekarang berapa tahun ya? Setengah abad lebih lah gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi hakikat pendidikan itu adalah menyajikan masa depan kepada siswa dan mahasiswa pada hari ini. Ini sudah saya singgung ya dalam video yang lalu. Itu adalah hakikat pendidikan. Menyajikan masa depan kepada siswa dan mahasiswa pada hari ini. Dan itu Bu Mona punya komentar yang bagus. Wah, kalau begitu guru dan dosen itu memang harus futuristik ya. Ya, itulah konsekuensinya. Nah, sekarang oke, itu hakikatnya. Tapi let us talk about pendidikan seperti apa yang dikatakan berhasil itu. Apakah kita sudah berhasil? Mari kita ukur sendiri. Sistem pendidikan yang berhasil
adalah sistem pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia yang dapat berperan membangun harmoni dalam komunitas masyarakat dunia. Kalau lulusan sarjana, lulusan master, lulusan doktor tidak mampu membuat harmoni, gagal. Sistem pendidikan itu gagal bagi saya. Dan apa namanya, ini terus terang saja, saya memahami itu setelah membaca-baca berbagai tulisannya Rabindranath Tagore. Ya. Nah, malah ada satu tulisan yang sangat cantik sekali yang dia tulis pada tahun 35 ya sebagai pembuka dari jurnal namanya Journal of Statistics ya. Gitu. Tapi coba forwardnya pembukanya itu edisi pertama tahun 35. Pembukaannya itu diserahkan kepada Rabindranath Tagore. Bayangkan. Apa? Dia bilang apa? Seperti itulah. Jadi apa namanya? Dia mengatakan bahwa matematik itu tidak bedanya dengan musik. Begitu. Wah, dia kan sastrawan ya, sastrawan filosof besar India. Tidak bedanya dengan musik. Kenapa? Sebab yang mau dibangun tuh harmoni. Ya. Harmoni yang dibangun itu. Kalau saya ingat tentang Rabindranath Tagore itu, dia punya statement yang saya suka quote, Prof. Isinya begini, kutu buku merenung mengapa penulis tidak memakan bukunya saja. Jadi di situ saya gunakan untuk menjelaskan tentang komunikasi antar budaya, bahwa semua orang itu atau jadi orang itu tuh terkukung dalam pandangannya gitu dan keyakinannya, dan kebenaran itu lebih banyak dicerna oleh sudut pandang yang dia yakini. Dia kayak gitu kata si kutu buku. Kok aneh sih? Ini kan enak kok nggak dimakan gitu. Dan pada akhirnya itu alam yang akan membuktikan. Bukan kita. Mungkin justru terbuktinya setelah kita tidak ada di dunia ini. Ya, tidak apa-apa. Alam ya yang akan membuktikan. Gitu. Nah, jadi itulah enaknya kalau kita bicara dalam konteks saintifik ya. Gitu. Ya. Kata kuncinya harmoni. Jadi itulah Mona, saya harmoni ya. What is harmoni? Barulah. Ya, kalau orang ekonomi menyebutnya itu adalah equilibrium. Oke. Nah, itu terjadi equilibrium ya yang dinamis dan apa namanya berprogres. Dinamis, trennya ke atas, tidak trennya ke bawah gitu ya. Kalau saya mengelaborasi pemikirannya Paulo Freire yang dari Brazil itu, pendidikan itu membebaskan. Jadi orang itu bisa berkarya, bisa bebas, tidak terkekang dan lain sebagainya. Ini cantik ini. Pendidikan itu menghasilkan harmoni. Berarti manusia itu harus bisa hidup di dalam lingkungannya, bersinergi, berkarya, menyesuaikan tantangan dengan tanggapannya in harmony. I like this. Sure. In harmonia progressio itu dalam bahasa Latin. Oke, itu in harmonia ya. progressio. Iya.
Ya. Jadi Bu Mona, kalau kita kembali ke sana, aduh enak sekali membangun sistem pendidikan. Enak sekali. Dan memang harus diberikan kepada ahlinya. Ya. Punya pengalaman saja tidak cukup. Punya pengalaman saja, tapi harus punya pengalaman dan punya keahlian. Punya wawasan filosofis yang baik ya. Akibatnya ke sana, ya, yang disebut expert itu ya antara lain begitu. Ya. Nah, ya. Pintar dan baik, Bro. Pintar dan baik. Ya, kata orang Sunda, sagur, bagur, pintar, singgur. Ya. Benar. Gitu. Ya, itulah, dan itu dimulai dari PAUD sampai sekolah doktor. Ya. Nah, sampai sekolah. Yang namanya sekolah doktor itu ya di sana gitu. Ya, jadi mahasiswa S3 itu memang dia mahasiswa, walaupun status dosen, dia mahasiswa, dia masih perlu bimbingan. Dia masih perlu ditulari. Ini ya. Perlu ditulari virus dari the senior. Gitu. Nah, virusnya apa? Nanti kita elaborate ya. Kemudian yang namanya senior itu apa? Elaborate. Kita nanti ya. Tapi yang jelas. Mohon izin Prof sebentar. Jadi saya melihat terkait dengan kata harmoni tadi, sepertinya meskipun saya beberapa saat yang lalu saya membahas tentang perbedaan S1, S2, S3 ya dalam sistem pengetahuan pendidikan. Nah, itu semua itu kan ada ranah-ranahnya. Yang memang menurut saya masih perlu dielaborasi adalah bahwa setiap ini tuh melihatnya bukan ekspertisnya, tetapi bagaimana si harmoni itu tadi sebagai virus yang filosofis yang benar-benar mendasari gitu, bahwa jadi apapun dia tuh harus in harmony. Itu kayaknya menurut saya masih ada missing yang perlu disuntikan terus-menerus. Itu kayaknya. Jadi dihayati gitu. Jadi apa? Menjadi guidance, berpikir bahwa bukan cuma expert in one things, tetapi expert in one things in harmony gitu. Jadi nggak sektoral, nggak ego sektoral. Ujung tombaknya memang itu. Harmoni, ujung tombaknya. Baru nanti pegangannya banyak ya, gitu. Yang jelas itu yang tidak boleh tidak ada itu dalam pegangan tombak itu, ya ujungnya saja kan tidak akan bisa berbuat banyak. Harus ada pegangan tombaknya. Nah, di antara pegangan tombak itu yang terutama adalah skill dan think. Dua. Jadi pendidikan itu harus menghasilkan bukan hanya manusia yang mampu membangun harmoni ya di dalam masyarakat dunia, tapi juga mempunyai skill dan juga dia ada seorang thinker. Iya. Gitu. Kalau skill, ya. Nah, kalau tanpa thinker itu sukar harmoni akan menjadi satu bangunan yang indah, gitu ya. Kalau skill saja, itu kan tenaga kerja yang, ya, itu tenaga skill perlu. Ya. Tapi hati-hati, ya, hati-hati. Gitu. Dan tantangan ke depan itu sudah tidak memungkinkan lagi ada pembedaan seperti waktu saya dulu ya di SMA tuh ada IPA, IPS, ada, tidak memungkinkan, tidak boleh. Ke depan. Jadi lepaskan anak itu dari mulai sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 12 itu lepaskan. Ya.
Jadi, nah, disinilah Bu Mona, apa namanya? Kalau saya boleh menggambarkan secara visual, ya, itu sistem pendidikan itu dapat kalau digambarkan sebagai piramida Maslow, ya, itu puncaknya adalah sekolah doktor, ya, puncaknya yang di dalam piramida Maslow itu, ya, turun ke bawah gitu. Nah, tapi saya melihat tatkala saya menggambarkan dengan piramida Maslow, wah ini statis piramida itu, ya. Piramida itu statis. Kemudian bagaimana agar supaya dinamis? Nah, saya menggunakan gambaran sebagai rangkaian gerbong kereta api. Ya. Nah, lokomotifnya, ya, lokomotifnya ini, ya tentu para pengurus negara ini, ya, begitu. Yang Prof, mohon maaf Prof, yang tentang piramida Maslow itu mau dibawa kemana? Saya belum jelas. Ya, jadi itu apa namanya puncaknya, puncak piramida itu kita letakkan di situ adalah sekolah doktor. Dalam sistem pendidikan itu begitu. Ya, jadi achievement, ujung-ujung achievementnya itu sekolah dokter. Turun ke bawah sekolah master. Turun ke bawah lagi S1. Turun ke bawah lagi SMA, turun lagi SMA, ya, SMP, turun lagi SD, turun lagi apa gitu, ya. Ya, jadi kalau kita lihat piramida Maslow itu, ini siapa nih penggerak utamanya? Tidak nampak. Tapi kalau saya gambarkan sebagai rangkaian gerbong kereta api, begitu ya, di mana ada lokomotif. Kemudian ada gerbong pertama setelah lokomotif, sama gerbong yang paling ujung. Nah, gerbong pertama itu saya letakkan sekolah doktor. Gerbong kedua S2 sampai dengan gerbong terakhir, ya, PAUD. Gitu. Sekarang lokomotifnya siapa? Nah, tampak jelas lokomotifnya itu tidak lain adalah pengurus negara, gitu, ya, yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya dengan leluasa menggambarkan proses pendidikan itu melalui rangkaian gerbong kereta api ini. Jadi kalau kita melihat gerbong kereta api, begitu ya, itu para penumpang di gerbong terakhir boleh lalu lalang sampai dengan gerbong pertama. Itu yang harus terjadi dalam sistem pendidikan itu. Murid SD bisa melihat proses bagaimana di sekolah dokter. Guru-guru bisa lalu lalang, begitu ya. Sehingga terjadilah apa namanya penularan value, bukan skill, ya, tapi penularan value. Apa yang terjadi di sekolah dokter sampai dengan apa yang terjadi di sekolah dasar. Sebentar Prof, tadi ada kata lalu lalang. Bayangkan dalam konteks lokomotif, ada kita bisa jalan dari satu gerbong ke gerbong berikutnya, ya kan? Betul. Itu gimana itu dalam konteks anak SD bisa ke gerbong yang gimana tuh? Ya. Atau gurunya ke sana? Nah, saya mau cerita pengalaman, ya. Waktu saya di TB, pengalaman pertama sebagai kepala perpustakaan, saya buka perpustakaan itu untuk umum dan untuk anak-anak sekolah. Ya, nah, waduh Bu Mona, bukan main animonya. Mereka ingin tahu apa sih yang ada di perpustakaan jurusan matematik itu. Ya, dan seminggu sekali saya memutarkan video. Ya, bukan hanya tentang matematik, tapi juga tentang proses pendidikan matematik. Bu Mona, animonya sangat-sangat luar biasa.
Itu antara lain yang dimaksud lalu lalang. Kemudian nah, dengan model itu ya, maka kurikulum dari mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah doktor itu nyambung. Ya. Si lokomotif mengatakan aku mau ke sana. Ya. Nah, diterjemahkanlah oleh sekolah dokter. Oh, ini kurikulumnya. Oke. Kalau mau ke sana ini kurikulumnya. Kemudian, nah, setelah ada kurikulum SDO, ini kurikulum S2 itu penjabaran dari situ. Kurikulum S1 penjabaran lebih sederhana lagi dari situ. Kurikulum SMA dari situ. Kurikulum SMP terus dari situ. Jadi begitulah rangkaian. Nah, sekarang saya tidak melihat itu dalam satu rangkaian. Ya. Jadi guru-guru SMA tidak tahu apa yang dikerjakan oleh dosen-dosen di perguruan tinggi. Ini salah satu masalah besar, Bu Mona. Ya. Jadi tidak ada value yang menurun, ya, yang menetes itu ya, dari atas ke bawah. Ya. Oke, sebentar. I have two questions. Semua mendefinisikan value sendiri-sendiri. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dari yang tadi si lokomotif bisa lalu lalang itu tergambar dalam contoh perpustakaan tadi. Oke. Pertanyaan saya dalam adalah kelas juga ya. Kenapa? Dalam kelas juga. Jadi saya sering sekali mengundang guru SMA ya ke kelas saya. Oke. Ya, bukan untuk memahami materinya, akan tetapi lihatlah apa yang diajarkan, begitu, dan bagaimana suasana. Murid-murid SMA juga diundang ke ITB. Ya. Nah, kita kasih tahu, kita ya. Tujuannya ada value yang menular. Jadi kalian nanti kalau di perguruan tinggi itu begini loh, matematiknya itu seperti begini ya. Kemudian apa namanya? Suasananya begini. Nah itu. Visualisasi ya. Interaksi. Interaksi, visualisasi, imajinasi ya. Sebentar, Prof. Bukankah sekarang ini justru dengan adanya keterbukaan informasi yang luar biasa, jurnal-jurnal begitu kaya dan bahkan kita bahkan terlalu banyak gitu ya untuk bisa memilah dan memilih. Artinya peluang itu tuh semakin terbuka. Masalahnya adalah apakah yang peluang terbuka tersebut memungkinkan orang untuk tahu harus milih yang mana gitu kan? Itu apa enggak apple to apple tuh? Apa artinya yang tadi diharapkan itu sudah tercapai dengan adanya peluang lalu lintas tadi? Tidak juga Bu Mona begitu ya. Sebab ini terus terang saja apa namanya, kalau kita mau kembali membangun harmoni atau apa namanya membangun manusia yang berorientasi kepada harmoni itu mau tidak mau interaksi person in person itu diperlukan. Ya. Oke. Apalagi interaksi person yang mumpuni dengan person yang sedang mencari-cari. Nah, disinilah sebenarnya beratnya para petugas dalam bidang pendidikan itu, ya. Di mana beratnya? Itu bahwa, ya, mari kita tengok zaman Belanda. Zaman Belanda, ya. Zaman Belanda itu yang namanya rektor, ya. Itu adalah memang the best profesor, ya, dalam arti kata in terms of expertise. Nah, ini coba kita dan itu masih dipertahankan di negara-negara maju, ya. Yang menjadi rektor itu adalah memang adalah the best in terms of expertise. Jadi bukan hanya jabatan nothing to do with expertise. Ini, nah, di sini. Manajemennya gimana? Ya.
Manajemennya. Komitmen sebagai pendidik itu sebenarnya adalah komitmen terhadap value. Saya tidak ingin bicara moral ya, tapi value saja. Gimana Bu Mona? Silakan. Terkait dengan kalau misalnya dia itu adalah yang the best professor in term of expertise, tetapi capability of managerialnya tidak. Sementara ini kan saya membayangkan kampus itu adalah lembaga gitu ya, meskipun lembaga yang dengan nilai gitu ya. Artinya manajerialnya juga penting sama seperti rumah sakit gitu. Kalau dokternya, expertnya suruh jadi direktur, dia belum tentu mungkin bisa itu gitu. What do you think? Nah, kalau sistemnya seperti di kita seperti sekarang ini, nggak akan jalan. Ya, tapi sistemnya harus dibuat lain. Ya, jadi berbagai negara di Eropa, ya itu the leader tetap yang itu tadi ya. Tapi untuk urusan manajerial diberikan kepada the professional in management. Oke. Itu ya. Negara-negara Eropa kontinental itu yang kita tahu itu banyak yang begitu. Jadi urusan tentang manajemen itu diberikan kepada ahli. Dulu ada seperti dulu ada Tantri Abeng ya. Berikan kepada orang-orang seperti itu. Sebab impossible ya bagi saya begitu impossible ya yang namanya expert dalam bidang keilmuan itu lantas expert dalam segala macam ya berikan kepada ahlinya begitu. Ya. Jadi kalau sistem sekarang itu sangat menyulitkan sekarang itu. Akibatnya apa? Akibatnya antara jabatan dengan expertise itu lepas. Dan ini bahaya. Bahaya untuk ke depan. Untuk mencapai visi ya, Prof. Bahaya untuk mencapai visi ya. Ada jarak. Nah, itu dia. Ya, bahaya begitu ya. Jadi apa namanya itu saya menduga-duga jangan-jangan keadaan kita dibanding dengan negara-negara lain, apalagi dengan jiran terdekat, itu pendidikan tinggi kita agak di belakang. Saya khawatir, ya khawatir ini bermula dari manajemen perguruan tinggi. Berikan sajalah kepada ahlinya. Kalau rektor itu sebagai expert, itu memang bukan hanya diperlukan untuk menentukan arah, akan tetapi juga untuk menentukan standing. Standing bukan hanya standing perguruan tinggi sebenarnya, tapi juga standing negara. Gitu Bu Mana. Dan itu jangan sampai perguruan tinggi itu disorientasi. Ya. Disorientasi dari apa? Dari fungsinya. Ya, padahal fungsinya kan hanya 2 saja. Apa? Yang 2 itu. Yang pertama itu menciptakan ilmu baru. Itu fungsi perguruan tinggi yang pertama. Ya. Dan fungsi perguruan tinggi yang kedua adalah menghasilkan manusia baru yang berilmu pengetahuan. Fungsinya itu saja di mana-mana itu saja 2. Produsen ilmu dan produsen manusia berilmu begitu ya? Ya. Manusia baru. Yang produsen ilmu baru. Produsen ilmunya in harmoni tadi. Dan ilmu sekarang itu sudah menjadi komoditas ekonomi. Nih,
Ya, kita tercerabut dari situ. Perlombaan ke sana itu perlombaan mencipta ilmu adalah perlombaan untuk meraih pundi-pundi devisa. Sementara kita itu masih terlena sebagai penikmat ilmu yang dibuat orang lain. Akibatnya kita lebih bayar mahal. Devisa kita lari keluar. Mungkin Bu Mona bisa punya dielaborasi di situ, Prof. Biar jelas. Ya. Barangkali Bu Mona punya datanya begitu ya. Ini tahun 2000 saja. Berapa devisa kita yang mengalir ke Amerika hanya untuk pendidikan. Ya. Jadi ini kita menghantar mahasiswa belajar di Amerika. Ya. Sebenarnya kita bukan mengekspor, tapi mengimpor ilmu. Mengimpor ilmu. Jadi kalau dihitung berapa kita mengimpor ilmu ya dari seluruh negara di dunia, itu barangkali Bu Mona coba dicari di office-nya Ibu Sri Mulyani itu. Saya tidak punya datanya berapa, tapi yang jelas tahun 2020 yang lalu itu ada estimasi dari George Soros. Ya. Jadi Amerika menerima pundi-pundi gitu devisa dari RRC ya. Itu kalau tidak salah 400 lupa lagi apakah juta atau miliar dolar. Hanya dalam 1 tahun. Dari satu negara. Berapa? 400, kalau ya untuk amannya saya sebut 400 juta US dollar. Per tahun? Tahun 2020 saja. Iya. Gitu. Itu baru devisa untuk yang mengalir ke perguruan tinggi. Belum lagi tatkala mahasiswa asing datang ke Amerika, pemondokan sudah menghasilkan devisa lagi ya. Kemudian food, ya transport macam-macam besar sekali. Nah ini perlu kesiapan Bu Mona, kesiapan manajerial di tingkat pengurus negara antar kementerian. Apakah sudah memungkinkan kita ya didatangi oleh mahasiswa asing, ya kemudahan mendapatkan visa belajar, gitu kan? Ya, ini satu satu langkah yang perlu pemikiran yang sangat komprehensif. Oke, Prof, sebentar ya, Prof. Saya menarik kembali ya. Jadi. Jadi pendidikan itu esensinya harusnya in harmony, ya kan? In harmonia progressio. Nah, dengan demikian kita perlu menghasilkan ya kayaknya ujung tombaknya itu di perguruan tinggi ya, Prof ya. Itu yang perlu perguruan tinggi, ujung tombaknya di sana. Ya. Perlu benar-benar memproduksi gitu ya, memproduksi ilmu dan memproduksi orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memproduksi ilmu gitu ya, orang-orangnya dan juga ilmunya, dua itu, dan semuanya harus dalam in harmony. Dan ternyata pendidikan itu berdampak terhadap finansial, sangat berdampak finansial. Bukan, Mbak. Ya, berdampak ya pada ekonomi negara lah. Betul. Kita sekarang ini orang-orang Indonesia banyak keluar negeri dan lain sebagainya. Di antaranya kenapa keluar negeri? Karena berpikir bahwa pendidikan itu dari sana. Nah sekarang Prof Maman ingin berbagi, I hope so gitu ya, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai center of excellence untuk memproduksi ilmu yang akhirnya berdampak pada devisa, ya kan? Is it right? Dan menjadi hub ya, menjadi hub global dalam bidang pendidikan. Maksudnya menjadi hub global dalam bidang pendidikan seperti apa?
ya katakanlah pusat pendidikan global. Sekarang itu di Asia Tenggara, ya itu Singapura sudah menjadi hubnya. Iya. Singapura ya, gitu. Dan 2 tahun di sana saya diskusi banyak sekali di Singapura ya, di NUS gitu, ya itu bukan main. Ya. Pengalaman saya berinteraksi dengan mereka, ya itu sesuatu yang sangat berharga. Dan itu inisiatif sendiri. Dan mereka tahu saya dari publikasi. Ya. Ini omongan tingkat dewa nih, Bro. Saya diterima dengan sangat welcome karena kita bicara tentang sains. Gitu. Iya. Nah, kecil-kecilan saja, Bu. Ya. Kecil-kecilan saja ya, Bu Mona ya. Gitu. Ini bulan ini saya menerbitkan buku ini. Jurnal internasional berkelas. Oke. Keren. Jadi teknik memuaskan editor dan reviewer jurnal internasional berkelas. Dari sini dulu mulai perguruan tinggi. Dan ini tanggal 11 saya umumkan di sosial media. Dalam 2 hari sudah lebih dari 300 yang pesan buku ini. Buku ini tidak tebal, hanya 84 halaman. Bukan main ini, saya pun terharu mendapatkan animo ya. Jadi dosen-dosen kita itu sangat haus akan bimbingan ya dalam meningkatkan kualitasnya sebagai produsen ilmu. Nah, dan bimbingan itu tampaknya mereka cari kemana-mana. Gitu. Bro, saya mau tanya dulu. Ya. Jujur ya, Prof. Maman itu menjadi seperti sekarang ini karena bimbingan atau karena penggalian dan meramu-ramu? Atau cukupkah bimbingan yang diberikan oleh institusi untuk memproduksi seperti itu? Atau bimbingan tersebut memungkinkan untuk meramu? Sehingga kalau bimbingan tersebut memungkinkan untuk meramu, implikasinya adalah kemauan untuk meramu itu adalah kreativitas, kemauan, dan kalau pakai piramida Maslow tadi adalah aktualisasi diri. Kalau orang masih main di kebutuhan perut gitu ya, dia nggak akan sampai tuh ilmuannya atau produksi dari itunya nggak akan sampai ke sana gitu, ya kan? What is the answer? Wah, ini bukan main pertanyaannya berat ya. Tapi yang jelas Bu Mona ya, itu saya yakin bahwa itu karena value yang ditularkan kepada saya, baik di keluarga maupun di sekolah maupun di perguruan tinggi. Value saja itu. Dan saya senantiasa berusaha untuk menjunjung tinggi value itu. Gitu ya. Value untuk kreatif ya, value untuk harmoni, value untuk ini barangkali terus terang saja, saya waktu di SMA itu suatu hari pernah menangis. Ya. Mengapa? Karena nilai saya begitu itu ada yang mengungguli. Sampai di rumah saya nangis, Bu Mona. Ya. Tidak bisa saya memaafkan saya. Saya bukan orang pintar, bukan. Bukan. Tapi saya selalu mencoba untuk menjadi I do my best lah. Enggak, saya sama sekali bukan orang pintar. Masih banyak orang pintar ya. Apalagi berpengetahuan luas. Tidak. Tapi saya mencoba value. Nah, salah satu value
gitu ya. Jadi apa namanya yang saya terima dari pembimbing saya itu ya apa namanya, stop learning only, but start learning to produce something. Nah, itu tidak saya terima di selama saya sekolah di Indonesia. Belum pernah ada dosen atau guru di Indonesia yang mengatakan kepada saya, stop learning, start producing. Bahwa untuk berproduksi itu perlu learning, itu tidak perlu dikatakan ya, sudah otomatis itu. Jadi, intinya adalah start learning to produce something at any level. Baik itu di SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Ya. Nah, saya khawatir kalau di perguruan tinggi itu fokusnya adalah learning. Ya. Jadi apa namanya, achievement-nya itu achievement terhadap learning, itu bukan achievement terhadap producing. Saya khawatir. Ya. Saya masih mikir nih, gimana bawa kapal 270 juta ya. Dengan produsen atau sekolahnya itu yang pendidikan tingginya. Yang tadi Prof. Maman ini bilang rumusnya itu adalah yang bisa tadi gitu ya, bisa memproduksi orang dengan memproduksi ilmu dan memproduksi orang yang berilmu, kemudian orangnya juga yang bisa memproduksi lagi gitu ya kan. Nah, jadi kalau tadi Prof. Maman bilang bahwa nggak dapat itu di sini gitu, berarti gimana tuh gitu? Apa nih yang perlu dilakukan nih? Soalnya ya jadi lebih banyak pada ayo jadiin diri bisa match to the needs of industry misalnya begitu, atau kita ngerjain sesuatu misalnya begitu. Terus gimana nih ubahnya kayak gimana nih gitu kalau kita ingin punya kontribusi yang fundamental terhadap kemajuan Indonesia yang bisa memproduksi komoditas devisa tadi gitu. Jadi kalau istilah Bu Mona tadi ya, dengan melihat piramida Maslow, selama kita berpikiran ya agar supaya tidak ada mismatch ya antara perguruan tinggi dengan industri, itu kan di bawah. Masih urusan perut itu. Iya. Ya. Nah, ini kita urusan negara ini. Bagaimana negara itu survive and excellent di antara negara yang lain. Nah, yang jelas kalau dalam pandangan saya ya, selama ini we are lacking of global standard. What's the solution? Ya, oke ya. Nah, bahwa intellectual capacity kita bagus, itu terbukti. Ya, terbukti. Kita bisa lihat banyak sekali profesor orang Indonesia, baik itu di Eropa kontinental atau di bagian Eropa lainnya, maupun di US maupun di Australia ya, di Kanada, banyak ya profesor orang Indonesia. Itu artinya apa? Artinya bibit bagus ditanam di tempat bagus, hasilnya bagus. Nah, bibit yang bagus ditanam di habitat yang kurang bagus, ya tidak melejit begitu. Nah, jadi kalau diagnosa saya habitat di kita itu lack of standard.
Buktinya dengan mudah saya bisa menunjukkan buktinya. Ya. Dengan mudah. Ya, begitu. Mengapa banyak sekali begitu ya lulusan kita itu sukar mengekspresikan ya pikirannya dalam tulisan. Ya. Itu bukti nyata itu sukar sekali mengekspresikan pikiran saintifiknya ya dalam bentuk tulisan. Tapi begitu yang bersangkutan tanam saja 6 bulan di Eropa berhasil ya? Tanam saja 6 bulan di Jepang berhasil. Ya, berhasil. Jadi ini ada sesuatu yang harus kita benahi. Environment-nya ya barangkali ya, lingkungannya itulah kurang. Jadi belum harmoni. Baru harmoni in term of social interaction. Belum harmoni dalam in term of scientific interaction. Belum. Jadi kalau saya memaknai harmoni itu in term of any kind of area gitu. Aduh, ini berat banget nih. Coba saya bertanya-tanya ya, kalau 2 orang guru besar Indonesia begitu bertemu, apa kira-kira yang dibicarakan? Bidangnya berbeda ya, bidangnya berbeda, gitu. Atau sama boleh lah. Ketemu 2 guru besar itu, apa sih yang dibicarakan oleh mereka? Ya. Kalau pengalaman saya gitu ya di luar, 2 profesor bertemu, yang dibicarakan apa? Research. Jadi ada scientific interaction, ya langsung ke sana, karena mereka memahami statusnya masing-masing. Gitu. Saya khawatir di kita itu begitu ketemu yang lantas terjadi interaksi, tapi in term of social interaction. Atau mungkin political interaction. Ya, ini bukanlah sesuatu yang sangat besar ini. Iya. Sesuatu yang sangat besar, yang perlu betul-betul difikirkan oleh bangsa ini. Ya. Sebab saya, mood saya turun naik Bu Mana. Ya. Tatkala pertama kali saya mencetuskan gagasan untuk mencoba mempersiapkan hadiah ulang tahun Indonesia ke-100 ya. Itu dalam bentuk apa hadiah itu? Dalam bentuk calon-calon peraih Nobel. Namun saya turun naik. Mengapa turun naik? Karena terus terang saja untuk mendapatkan kawan yang satu visi itu tidak gampang. Betul. Ya. Dan akhirnya saya mencoba menularkanlah sedikit-sedikit begitu ya pengalaman saya kepada dosen di seluruh Indonesia begitu ya. Dan saya bersyukur sekali sahabat saya makin banyak dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya, kita setiap hari boleh dikatakan WA saya penuh dengan dengan interaksi saintifik ya dengan mereka begitu ya. Itulah Bu Mona. Saya ngelihatnya gini Prof, kita tidak bisa lepas dari pergaulan internasional yang sebenarnya mungkin ada pembagian peran gitu ya yang diatur oleh kekuatan global. Sini bagian ini bagian ini, saya bikin kamu yang makan gitu. Betul.
saya masak deh gitu, kayak Dylan gitu ya, tahu kan Dylan ya, film Dylan. Kayaknya terlalu berat deh, saya aja deh gitu ya. Akhirnya kita dapat jatahnya itu banyaknya jatah yang konsumen gitu, Bro. Implikasinya implikasinya mungkin to match that gitu ya. Ya udahlah kita bisa artinya sumber daya lulusan itu menyesuaikan dengan apa yang kita miliki gitu. Mungkin memang saya lihat ada upaya-upaya untuk yang di level yang produksi ilmu gitu ya. Cuman mungkin karena environment-nya berat gitu, jadi memang tidak sepenuhnya untuk ke sana gitu. Ini real aja yang penting sumber daya manusia yang cukup banyak lulusan SD di Indonesia 270 ini gitu ya kan. Match gitu loh, bisa applied gitu, bisa hidup gitu. Ini realistis gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya pengklasifikasiannya itu optimal semuanya begitu. In harmony. Gimana? Kembalikan saja kepada teori Darwin. Ya, seleksi alam. Bukan seleksi manusia ya, seleksi alam. Kembalikan saja ke situ. Ya. Nah, kalau seleksi manusia bisa-bisa yang the best itu tersingkir. Kalau seleksi alam tidak, the best akan maju di depan. Ya, yang kurang ya akan menyesuaikan ya di tempatnya di mana dia bisa berperan sebagai the best. Gitu. Ya. Ini oleh karena itu saya singgung tadi ya, itu sudah tidak zamannya lagi mengklasifikasi siswa yang kamu saja, kamu IPA saja, tidak itu ya. Jadi yang harus kita pikirkan sebenarnya ya, sebenarnya adalah apa namanya kepentingan bangsa yang utama. Ya, begitu. Baru kemudian kalau mengenai kesejahteraan rakyat, itu adalah kewajiban pengurus negara. Ya, untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas, itu akan lain. Apa namanya, orientasi pendidikan kita itu akan lain. Kita akan berpikir tentang bagaimana agar bangsa ini unggul di antara bangsa yang lain. Begitu ya. Dan itu kembali ke yang tadi. Oleh karena itu ya, kita tidak bisa terlepas dari asumsi apa yang kita gunakan di dalam membangun dan melaksanakan proses pendidikan. Ada asumsi. Ada asumsi. Bagi saya asumsinya itu saya tidak tahu asumsi dari Kemendikbudristek begitu apa, saya belum tahu asumsinya apa. Bagi saya asumsinya adalah ya, itu apa asumsinya itu. Setiap perguruan tinggi ya, sadar dan paham bahwa mahasiswa baru yang diterima saat ini itu secara umum mereka baru akan mulai berperan secara signifikan di dalam masyarakat dunia itu 15-20 tahun yang akan datang. Gitu ya. Ini asumsinya. Nah, jadi ini lantas pendidikan tinggi, perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu meramal dunia seperti apa yang akan mereka tempati 20 tahun yang akan datang. Dengan demikian kurikulumnya, kembali ya, ini kurikulumnya seperti apa nih 20 tahun yang akan datang. Ya. Itulah
perguruan tinggi menerawang di sana ya. Dan itu memang perlu orang-orang yang futuristik. Bukan untuk kepentingan saat ini. Oh, saat ini industri pelan, bukan. Ini mereka akan hidup 20 tahun yang akan datang. Jadi bagi saya asumsi itu. Ya. Jadi ini perguruan tinggi ya, Prof? Ini perguruan tinggi ini. Ini perguruan tinggi. Dan kalau pakai model rangkaian gerbong kereta api, ini akan merembet sampai ke sekolah dasar. Ya, artinya bukan 15 tahun dari sekolah dasar, tetapi bukan. Ya. 15 tahun dari perguruan tinggi. 15 tahun begitu ya setelah jadi mahasiswa. Ya. Karena kalau dari sekolah dasar kan berarti ya. Cukup ya. 15 tahun, 20 tahun itu baru mereka akan mampu berperan secara signifikan di dalam masyarakat dunia. Ya. Ini indahnya tuh ya, pengelola pendidikan tuh. Bukan menerawang setiap saat ke depan begitu ya. Dunia seperti apa yang akan mereka tempati gitu ya. Nah, kesadaran inilah begitu yang membangun komitmen semua sivitas akademika setiap perguruan tinggi memberikan bekal agar supaya mahasiswa ini survive and excellent. Begitu. Sekarang bagaimana caranya, Prof, agar para pendidik memiliki pandangan futuristik, apalagi saat ini, gitu ya? Kayaknya agak gelap gitu ya. Betul. Dunia ini luar biasa gitu. Saya waktu dulu masih bisa membayangkan kira-kira kayak gimana. Tetapi kok sekarang ini perubahan yang luar biasa ini benar-benar kerjaannya itu nggak ada lagi sebentar lagi gitu. Saya meyakini ya dalam mengajar ya lecturing itu lecturing by our own example of experience. Ya. Itu tunjukkan saja contoh pengalaman kita. Gitu ya. Oleh karena itu ya akan enak sekali Bu Mona kalau kita mengajarkan bukan hanya ke mahasiswa ya, tapi juga ke bawahan ya. Menteri mengajarkan ke dirjen. Dirjen mengajarkan ke rektor. By example, by his atau her own experience. Ya, begitu. Ini bukan main indah gitu. Bukan main. Ya. Jadi itu akan langsung mengena. Jadi jangan bersifat indoktrinasi gitu ya. Kalau mahasiswa bertanya, berikan dong contoh, Pak. Berikan contoh. Kalau contohnya textbook, itu mahasiswa meledek itu. Tapi kalau kita berikan contoh nih, pengalaman saya nih, bukan main itu, ya, menerap. Jadi waktu saya dulu pernah mengajar, ya, statistik untuk teknik perminyakan, ya. Nah, saya sudah mengajar di berbagai jurusan di ITB ya. Setiap kali saya mengawali semester, sebelum saya mengawali semester, itu saya sowan dulu ke dosen-dosen senior yang jurusannya nanti saya servis. Saya ya, misalkan saja tadi saya sebut, saya mengajar di teknik perminyakan. Sebelum semester dimulai, saya bertemu dengan dosen-dosen senior di teknik perminyakan. Saya katakan, Bapak, Ibu, saya ditugaskan mengajar nih statistik untuk mahasiswa Bapak Ibu. Tolong saya diberi contoh-contoh yang pernah Ibu Bapak kerjakan. Wah, bukan main. Senangnya mereka. Itu diberikan ke saya, ada laporan penelitiannya, ada tulisannya, ada bukunya. Nih Pak Maman silakan. Nah, tatkala saya di kelas,
sebagai introduksi nih, lihat. Ini adalah apa yang dikerjakan dosen-dosen Anda. Begitu. Jadi sebelum masuk ke materi, saya berikan nih, ini tantangannya. Enak sekali Bu Mona mengajar dengan cara begitu. Ya. Dan saya boleh dikatakan hampir tidak pernah memberikan contoh dari textbook. Ya, kecuali yang bersifat teoritis. Gitu. Contohnya contoh real. Dan itu saya disuplai oleh para senior di tempat di mana saya memberikan servis kuliah. Jadi kehidupan perguruan tinggi itu kehidupan yang memang istimewa. Ya, ya. Jadi saya teringat kata-kata George Shultz. Ya, kalau tidak salah itu Menteri Luar Negeri atau Wakil Presiden Amerika. George Shultz, lupa lagi saya ya. Itu di tahun berapa? 80-an kalau bisa. Nah, George Shultz itu adalah mantan dekan. Juga mantan komisaris. Kemudian akhirnya berkantor di Gedung Putih. Ditanya oleh wartawan, Mr. Shultz, Anda punya pengalaman di 3 institusi yang sangat berbeda. Dunia pendidikan tinggi, dunia industri, dan sekarang dunia pemerintahan. Mana yang paling menantang? Kata George Shultz, pekerjaan saya sekarang enak. Kata George Shultz, ya, di pemerintahan. Mengapa? Karena kalau saya mengatakan A, nggak ada orang yang mendebat. Langsung saja semua orang melaksanakan apa kata saya. Nah, sekarang di industri, kalau saya mengatakan A, itu bawahan-bawahan saya, ya apa namanya? Mengapa tidak A plus? Gitu. Ya, gitu. Atau bagaimana itu deskripsi dari A tuh? Tapi kata dia, kalau di perguruan tinggi, saya kalau mengatakan A, waduh, itu orang yang mendebat datang dari mana-mana. Gitu ya. Itu perguruan tinggi. Jadi interaksi saintifik itu setiap saat. Ya. Ya. Sakit perut ya di perguruan tinggi itu harus panjang usus, bro. Ini udah oke, kayaknya udah bilangin. Iya. Dan memang itu jiwanya, ya. Jadi ruh dari perguruan tinggi itu adalah scientific debate. Ya. Nah, yang dalam implementasinya itu berupa seminar, ya, simposium, kolokium, gitu, ya. Nah, jadi Bu Mona, kalau di sebuah perguruan tinggi tidak ada seminar rutin, maka bagi saya perguruan tinggi itu tidak ada bedanya dengan SMA. Nggak ada ruhnya. Ya, memang begitulah kehidupan perguruan tinggi. Oleh karena itu ilmu selalu mengalir, dan ilmu yang dihasilkan di atas di perguruan tinggi itu menetes terus ke bawah, ya, ke SMA, ke SMP, ke SD. Ya. Ya. Oke. Saya akan mengelaborasi kembali tadi tentang asumsi pertama adalah tiap perguruan tinggi sadar dan paham bahwa mahasiswa baru yang diterima secara umum baru akan memproduksi, jadi produsen tuh nanti 15-20 tahun lagi. Ya. Ada lagi kah asumsinya? Sebenarnya itu, ya. Dan jabarannya dari situ. Ya. Itu yang harus disadari dan harus dipahami. Yang lainnya ada 3 teknis saja. Ya. Dan kalau bahwa mahasiswa itu adalah manusia dewasa, itu bukan asumsi itu, ya. Tapi apa? Itu paradigmanya. Gitu. Iya. 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 Nah, sekarang
apa yang harus dilakukan nih, Prof? Saran lainnya, nih saran-saran real langsung kepada pemerintah kalau harus ada perubahan atau modifikasi begitu ya, atau yang sekarang ini udah bagusnya di mana terus diginiin nih gitu ya, itu apa? Belakangan ini itu sudah berada pada jalur atau on the right track ya, dalam artian mempersempit gap ya, mempersempit apa yang kita lacking gitu ya, bahwa kita lack of standard, lack of global standard ya gitu. Sebab kalau kita kembali ke era tahun 60-an akhir, 60-an akhir ya, di mana itu menjadi penggalan sejarah Indonesia, di mana Indonesia mengekspor quote-unquote perguruan tinggi. Ini gitu. Tidak jauh-jauh ke tetangga. Dan itu memperlihatkan standing pendidikan tinggi Indonesia pada saat itu. Ya, artinya sampai dulu lebih bagus gitu. Ya, dulu tuh ya, standingnya sangat tinggi, begitu. Sekarang maju, Indonesia maju, tapi ya harus kita akui maju. Tapi ya akselerasinya bagaimana, gitu. Semua orang maju, ya. Ada yang 100 km per jam, ada yang 300 km per jam, ada yang 20 km per jam. Kita pun maju, tapi berapa kilometer per jam? Itu masalahnya. Jadi apa namanya, penggunaan terminologi maju itu bisa mengecoh. Nah, di akhir tahun 60-an itu ya, kita mengekspor, dan mungkin Bu Mona masih ingat pada zamannya Menteri Penerangan Pak Harmoko. Ya, Pak Harmoko waktu itu Menteri Penerangan berkunjung ke Singapura, dan salah seorang pejabat perguruan tinggi Singapura mengatakan kepada Pak Harmoko, "Tuan Menteri, ya, dulu kami belajar bagaimana mengelola perguruan tinggi, belajar dari negeri Anda. Nanti ya di awal tahun 2000-an itu akan banyak sarjana-sarjana Anda yang akan menjadi buruh kami." Bagaimana? Bayangkan. Ya. Ini harus betul-betul pendidikan itu menjadi battlefield sebuah bangsa. Oke. Sekarang gini, bagaimana menurut Prof. Maman yang Mas Menteri sudah lakukan on the right track sejauh ini dari sisi kebijakannya? Yang sudah baik seperti apa, lalu nanti kontribusi untuk modifikasinya seperti apa? Ya. Nah, baik ya. Saya tidak ingin bicara tentang pendidikan perguruan tinggi. Itu saya tidak punya pengalaman. Jadi saya akan fokus kepada pendidikan di level pendidikan tinggi. Itu pun sebatas apa yang saya ketahui. Ya. Nah, sekarang ini saya ingin mulai dengan jejak-jejak peradaban dulu ya. Nah, kalau kita melihat jejak-jejak peradaban, ya, saya mau mulai dari Aristoteles, ya, karena
Dialah yang bertanggung jawab membuat dunia ini seperti ini. Ya. Jadi tak kalah Aristoteles itu ya mengumandangkan satu sistem aksiomatis ya tentang logika. Nah, yang sekarang itu dikenal sebagai logika Aristoteles. Ya. Itu sekitar 2.500 tahun yang lalu. Logika inilah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peradaan seperti ini. Ya. Nah, kemudian logika Aristoteles itu logikanya apa, Prof? Logikanya. Waduh, aksiomanya hanya ada 3. Ya, hanya ada 3. Tapi itu memang agak sukar dicernanya. Ya, jadi apa namanya itu karena dirumuskan dalam bahasa matematik. Ya, nah, saya skip saja ya itu. Nah, logika ini gitu. Bayangkan Bu Mona, hampir 2.500 tahun ya, itu peradaban manusia berpijak pada logika itu. Ternyata di tahun 1960-an ada seorang Iran nih. Namanya Lotfi Zadeh. Yang melengkapi logika itu. Ya. Bayangkan orang sehebat Aristoteles ya, itu oleh Zadeh ditunjukkan kelemahannya. Kemudian Zadeh melengkapi dengan apa yang disebut dengan fuzzy logic. Nah, peradaban sekarang itu berpijak pada logika Aristoteles dan logika Zadeh. Itu. Saya mau loncat. Ya. Akibat dari perkembangan peradaban itu terhadap dunia seperti apa? Dunia makin mengecil. Ya. Dari waktu ke waktu dunia makin mengecil. Yang tadinya komunikasi zaman saya dulu ya tahun 70-an gitu. Kalau saya mau berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, dari Perancis ke Garut gitu ya, itu perlu hampir 1 bulan. Saya surati dari sana gitu ya. Kemudian setelah itu apa namanya balasan dari sini itu memakan waktu hampir 1 bulan. Kalau mau nelpon juga lama karena saya harus janjian dulu. Nah, janjiannya itu melalui surat. Bapak saya mau nelpon ya tanggal sekian, jam sekian gitu. Nah, ya saya harus membalas dulu kan ya. Jadi menunggu lama. Sekarang komunikasi kemanapun tinggal saya pijit HP ya. Gitu. WhatsApp hanya beberapa detik sudah langsung. Dunia makin mengecil dan ini yang bertanggung jawab apa Bu Mona? Apa yang bertanggung jawab terhadap mengecilnya dunia dan ini akan semakin mengecil. Itu kalau kita mau jujur maka yang paling bertanggung jawab adalah natural sciences. Itu ya, itu. Nah, sekarang bukan formal sciences, ya, ada filsafat di situ, ya. Sekarang peran dari social sciences di mana? Harmoni. Ya, ini. Nah, jadi kalau sekarang perlombaan yang ada di dunia ini itu berada pada arena natural sciences.
Ya, perlombaannya ada di sana. Gitu. Yang sekarang populer disebut dengan STEM. Ya. Nah, jadi pertanyaan Bu Mona itu menyangkut kepada STEM yang mana untuk kita ya Indonesia ya. Dan STEM yang bagaimana? Ya. Ya. STEM yang mana dan STEM yang bagaimana? Nah, ya. Untuk kesejahteraan material, ya, nah, itu mau tidak mau Indonesia harus memilih natural sciences. Maksud saya dalam konstelasi global ya, gitu ya. Nah, tapi untuk membangun harmoni, gitu ya, social sciences, gitu. Ya. Jadi nggak bisa sendiri ya, natural sciences itu nggak harus. Bisa Bu Mona. Tapi yang jelas ada harus proporsional. Ya. Nah. Itu. Jadi apakah kita mau ikut berlomba atau tidak? Jadi pertanyaan mendasarnya. Mau tidak ikut berlomba? Berlomba dalam bidang pendidikan tinggi itu artinya berlomba dalam kesejahteraan rakyat, gitu ya, gitu. Berlomba dalam menentukan standing bangsa ini di antara bangsa-bangsa lain, gitu. Nah, ujung tombaknya adalah natural sciences. Yeah. Nah, gejolak-gejolak yang ada harus disiapkan dengan social sciences. Iya, iya. Sebab apa? Sebab natural sciences ini harga jualnya amat sangat tinggi secara global. Yeah. Harus diakui. Beda dengan social sciences. Social sciences itu sangat spesifik. Ya. Gitu. Di bangsa mana, di negara mana, begitu ya. Nah, itu. Tapi kalau dalam sciences tidak. Tuh. Nah, berbicara STEM tentang STEM itu, ya. Jadi itu yang pertama. STEM yang mana? Ya, untuk kesejahteraan material itu adalah natural sciences dan itu berlaku secara global. Dalam membangun harmoni, itu social sciences. Jadi glue-nya itu social sciences ya. Harmoninya ke sana ya. 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 Membangun kalau mau menempatkan harmoni terlebih dahulu, ya, social sciences. Tapi kalau mau membuat bangsa ini standingnya unggul di antara bangsa-bangsa lain, natural sciences. Science, technology, engineering, math. Math, ya. Nah, begitu, sekarang ya. Kalau kita punya modalnya, mobilnya Bajai, mau saingan sama mobil balap, gimana caranya? Oke. Saya ada rumusnya. Oke. Ya, gini, Bu Mona. Dan ini saya selalu ajarkan kepada mahasiswa dulu ya. Ya. Gini, manusia meyakini bahwa pisau yang terbuat dari baja itu adalah pisau yang berkualitas tinggi, tajam dan tahan lama. Beda dengan pisau yang dibuat dari besi. Saya katakan, baik pisau dari besi maupun pisau dari baja, bisa saya buat sama-sama tajam. Dengan ketajaman yang sama. Bedanya adalah, kalau yang terbuat dari baja, saya tidak perlu susah-susah sering mengasah. Tapi kalau yang terbuat dari besi, saya harus sering mengasah. Itu saja bedanya bajai dengan supercar itu.
kesabaran di dalam mengasah. Nah, mau tidak nih dua-dua pihak, baik guru maupun siswa atau dosen dan mahasiswa, sama-sama yuk kita mengasah sama-sama. Mau tidak itu? Insya Allah bisa tajam. Yang satu itu gampang lupa. Gini Prof, dengan kapasitas yang Prof Maman itu SDM yang luar biasa ya. Nah itu tuh nggak banyak gitu ya kan. Artinya untuk bisa menang di kancah sana kan harusnya cukup banyak nih SDM-nya yang berkualitas kayak gitu. Pertanyaan saya tadi adalah dapatnya dari mana nih gitu ya inspirasi untuk produktif dalam kapasitas yang siap dijual di kancah internasional. Itu tuh ternyata dapatnya itu dari hasil ramu-ramu, dari sana sini dan sebagainya. Nah ini kalau dengan sumber daya yang kita miliki, dengan pabrik pendidikannya itu yang tidak tight itu gitu dalam memproduksi itu, gimana caranya ngungkitnya itu gitu. Oke, bikin supaya si besi dan baja untuk jadi pisau tadi itu bisa benar-benar bisa jadi tajam dengan kapasitas yang saat ini nih seperti ini nih gitu. I'm thinking and I do want it happen gitu ya. Gimana nih caranya nih? Kayaknya kalau jadi orang yang punya kapasitas memimpin Indonesia pun akan juga sakit perut gitu dengan modal ini. Gitu. Ini ada satu mungkin yang kita lupakan. Apa itu? Talent scouting. Di mana ini letaknya talent scouting itu? Ya. Nah, dan itu bukan bukan hanya talent scouting in term Oke, sepertinya ada